Hari ini kita belajar ini, masuk tentang karbohidrat. Apa yang Yesus katakan soal karbohidrat? Ini penting banget, karena karbohidrat ini adalah salah satu bahan bakar yang Tuhan ciptakan dan harus dimakan. Di sini ada beras merah, bukan nasi merah, beras merah. Nanti akan saya jelaskan, karena spesifik ilmu yang Anda baca, kadang-kadang Anda nggak spesifik. Ya, jadi Anda lihatnya beras merah, Anda bilang nasi merah gitu, lain ya. Nasi merah adalah makanan. Beras merah adalah bahan pangan. Jadi itu di dalam ilmu kami berbeda ya. Jadi ya, ini beras merah, beras hitam. Yang ini sumber polifenol buat jantung. Jadi kalau ada sales bilang, ini lebih bagus, bukan. Ini spesifik. Bensin tidak lebih bagus daripada oli. Tapi dia untuk membakar, memberi energi. Oli untuk melumasi. Jadi ini memang berbeda dengan yang beras putih. Kalau ada sales bilang beras merah lebih bagus daripada beras putih, salah. Karena pencipta nggak pernah salah. Dia ciptakan dengan segala tujuan. Kalau Anda belum mengerti tujuan Tuhan, bukan berarti Tuhan salah. Butuh hikmat untuk belajar mengerti apa maksud Tuhan. Nah, ini spaghetti pasta ya, pasta oke, beda ini. Yang oat contohnya, oat ya kalau oat ya diabetes jangan makan oat. Oat ini diciptakan untuk jantung, beda ya. Jadi untuk orang kolesterol, jantung, oat bagus. Kalau diabetes makan oat ya, gulanya malah naik menurut saya ya. Nanti akan saya bahas secara spesifik ya, pangan ya. Lalu mie instan, ini boleh enggak gitu ya, kita bahas ya. Ayo. Kita lihat ayatnya dulu ya. Pentingnya karbohidrat bagi Yesus. Ketika Yesus memandang sekelilingnya, bahwa orang banyak berbondong, datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Filipus ini nanti kalau saya lagi tulis buku soal murid Yesus, dia bagian logistiknya. Ikan, tanya roti, tanya penginapan tuh Filipus. Di manakah kita akan membeli roti? Ingat itu. Pelan-pelan lihat saya, firman Tuhan ini kan terbatas. Kalau ditulis itu berarti tujuannya untuk memberkati saudara. Alkitab terbatas, nggak pernah ditulis Petrus melamun, nggak memberkati, itu nggak ditulis. Ditulis Tuhan tanya, adakah roti? Wow, pasti ada sesuatu di sana. Tuhan yang maha kuasa sedang tanya, adakah karbohidrat? Kita lihat ya. Teknisi yang pintar Anda harapkan selalu tanya, ada obeng? Anda harus lihat ini ya. Jadi ingat ya, Tuhan gak pernah merubah anggur tanpa air. Apa yang ada padamu? Itu penting banget. Jadi ingat, jangan berlagak, oh nanti Tuhan persiapan, gak bisa. Tuhan akan mengupgrade persiapanmu. Yang mengerti katakan amin. Penting ya saudara ya. Pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Jadi roti jelai, roti gandum yang dipakai mujizat, itu bukan kebetulan, tapi gaya hidup sehat. Yang mengerti katakan amin. Diterima dulu ini ya. Karena ditulis tidak untuk dikurangi, tapi didengar, dipelajari, dan dilakukan. Sekarang kita lihat next, medisnya. Sekarang kita lihat ini. Sekarang kita ngomong soal lauk dulu. Lauk itu penting karena menghambat nasi jadi diabetes. Catat saya baik-baik. Dulu zaman Israel, mana diberikan. Mana itu putih, tanpa pewarna. Besok busuk, tanpa pengawet. Tapi barang yang bagus itu Tuhan masih kasih batasan, namanya apa? Segomer. Maksudnya apa? Mau roti gandum, mau roti putih, mau nasi merah, mau nasi putih, yang penting secukupnya. Yang mengerti katakan amin. Karbohidrat terbaik pun gak ada. Semua baik karena penciptanya Yesus. Rahasia karbohidrat itu porsi. Katakan porsi. Di buku Healthy Eating itu nanti akan lihat, saya akan ajari bagaimana pola makan karbohidrat tanpa meningkatkan diabetes. Nah salah satunya protein ditambahin, Tuhan gak main-main dengan lauk. Alkitab yang begitu terbatasnya ada kata-kata gini, ada lauk gak? Wow, Tuhan yang maha kuasa tanya, adakah lauk? Kami mempelajari ayat ini dan kami terkejut, semester 5 bahan pangan hewani mengatakan apa? Hewan, protein itu akan menghambat karbohidrat jadi diabetes. Tuhan repot-repot bikin apa? Kirim burung puyuh. Supaya mana itu tidak meningkatkan gula darah. Lupa itu diakal-akalin. Bukan, firman Tuhan dicatat untuk diperhatikan dan dipelajari. Ketika burung puyuh datang, maka protein burung puyuh menghambat diabetes tidak akan terjadi. Pak Yo, memangnya diabetes sudah ada? Bukankah diabetes itu modern? Bukan.
Waktu Tuhan bilang begini, akulah Yehova Rafa. Dibaca atasnya ya. Aku tidak akan memberikan penyakit yang kuberikan kepada bangsa Mesir kepadamu. Karena akulah Yehova Rafa. Maksudnya apa? Pastor, Yehova Rafa itu hebat. Tapi saya di Jakarta, saya kena diabetes. Bukan penyakit Mesir. Anda salah satu, tapi nggak ngerti ada kebenaran. Kebenarannya apa? Firaun di zaman Musa diotopsi. Dan 1500 sebelum Masehi, itu zamannya hidupnya Musa. Saat itulah diabetes pertama kali. Namanya Firaun. Di dalam kertas Papiprus, itu dia kencing, banyak semut. Itulah diabetes pertama kali. Jadi waktu Tuhan bilang, penyakit Mesir ini tidak kutimpakan kepada kamu, termasuk diabetes. Mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan. Karena banyak orang bisa berbahasa roh, dia diabetes. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Dia berdoa, nggak hujan supaya banyak KKR, banyak yang datang. Terjadi. Tapi dia lupa, dia nggak berani klaim, diabetesku sembuh. Karena dia taunya diabetes penyakit baru. Padahal dalam asuransi surga sudah tertulis, penyakit yang kutimpakan kepada Mesir, tidak kutimpakan kepada kamu. Penelitian mengatakan, stroke, serangan jantung, diabetes ditemukan pada mumi Firaun, tahun zaman Musa hidup. Bukankah begitu hebat Tuhan itu, saudara? Pak, itu penyakit modern. Tidak, Alkitab bilang apa? Yang dulu ada, sekarang ada. Yang sekarang ada, dulu sudah pasti ada. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Supaya kita hari ini belajar itu mantap, saudara. Karena apa? Sopir saya matakan spion, stres gak bisa makan. Kapan bisa ganti? Itu nanti spionnya Camry berapa? Saya bilang, kamu jangan takut. Itu diasuransikan, bro. Kamu nabrak, kamu ditabrak, diganti. Oh, ternyata diasuransi. Percuma kalau gak sadar diasuransi. Bilur Yesus menyembuhkan saudara. Amin. Tapi saudara gak sadar. Anda gak ngerti apa aja itemnya. Ternyata diabetes di cover surga. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Besok pagi akan saya jelaskan lebih detail ya sejarahnya diabetes. Dan Anda akan terkejut itu di tahun-tahun waktu Tuhan bilang sama Musa. Penyakit yang kutimpakan di daerah sekitarmu ini tidak kutimpakan kepada kamu. Asal cara makanmu kayak saya. Bicaramu kayak saya. Bangsa yang terpilih, cara bicaranya pangeran. Cara makannya kayak pangeran. Pangeran berperang kayak pangeran. Makanya kayak kerasukan. Salah, saudara. Kamu ini domba di tengah serigala. Memang bicaramu enggak kasar kayak serigala. Cara pikirmu enggak jahat kayak serigala. Tapi takutnya kau makan daging-daging yang salah yang dimakan serigala. Ini penting banget, saudara ya. Oke, sekarang kita lihat ayatnya. Adakah ayat tentang lauk? Yohanes bilang gini, kata Yesus kepada mereka, hei anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Wow, Alkitab yang terbatas mencatat, adakah lauk pauk? Tuhan yang bertanya, adakah iman di bumi ini? Tuhan yang sama tanya, adakah lauk pauk? Hari ini saudara dikenyangkan sama apa? Knowledge membuka bahwa Tuhan gak pernah salah, saudara. Ketika kau mempersiapkan imanmu, kau lupa Tuhan juga tanya, adakah lauk pauk? Dan itu diatur sempurna di imamat. Yang ini dimakan, yang ini jangan dimakan. Seperti pencipta sepeda motor bilang, diisi bensin. Bensin apa? Terserah, Pertamax boleh. Boleh, Pertalite boleh. Boleh, Pertamax turbo. Bagus, minyak tawon. Jangan. Daging boleh, ikan boleh, sapi boleh, boleh. Batman, jangan. Teman-teman saya dari Manado suka makan Batman, saudara. Joker aja kalau ada dimakan, saudara. Setelah bangkit, makan selalu pakai lauk pauk. Anda lihat nih trennya. Kamu harus belajar tren. Untuk menghitung berkat Tuhan satu persatu, belajar tren. Kalau orang ekonomi tahu ya, maksud saya ya. Yesus memberi makan 5.000 orang ikan dan karbohidrat. Selalu. Maksudnya apa? Karbohidrat ini benar-benar tertahankan oleh protein. Banyak orang belajar pinter tapi kurang pinter. Dia bilang begini, indeks glikemik, kecepatan jadi gula. Itu ilmu kuno. Kami orang pangan khusus, kimia, kami belajar. Gak ada gunanya kecepatan itu. Contoh, nasi merah jadi gulanya pelan, bro. Terus kenapa kalau pelan? Contoh, nasi merah jadi gulanya 3 jam lagi. Nasi putih jadi gulanya sekarang. Anda mau diabetes 3 jam lagi atau sekarang? Saya kasih tahu,
Waktu orang menemukan indeks glikemik, dipatahkan ilmunya. Saya makan nasi merah kok diabetes? Iya diabetes, tapi 3 jam lagi. Orang makan nasi merah dicek, enggak naik gulamu. Ya sekarang 3 jam lagi naik kau. Rahasianya bukan di sini saudara. Tuhan kasih hikmat luar biasa. Kami akhirnya mempelajari ini dan kami terkejut. Tuhan tidak terkalahkan saudara. Dia kasih lauk. Kami kurang bukti satu. Kita cari bukti. Kita ketemu saudara. Elia saudara. Dia dikasih roti dari janda. Tapi dia dikasih daging dari burung gagak saudara. Waktu saya belajar ini saya terkejut. Tuhan tidak terkalahkan. Mau tepuk tangan buat Tuhan dulu saudara. Jadi tren ini ketika kita pelajari kita terpukau. Tuhan hebat ya? Enggak, dari dulu hebat itu. Hanya kamu enggak sadar. Nah sekarang kita belajar ini saudara. Ternyata saudara lihat ya. Kalau kau enggak mau tabrakan, jam berapapun enggak jadi diabetes. Yang pertama rahasianya satu, segomer. Maksudnya apa? Terbatas. Itu dulu saudara. Yang kedua dikasih teman namanya protein. Lemper itu dagingnya menghambat ketan jadi diabetes. Menghambat ya. Mie instan gambarnya telur. Apakah mie instan boleh? Nanti saya jawab. Oke, saya akan masukkan dulu. Ini sebenarnya ya, saya bingung menjelaskan ini ya. Cuma begini, ini sebenarnya memang yang menciptakan kita, orang teknologi. Karena ada permintaan dari yang berkuasa, di bumi maksudnya, berkuasa di bumi. Dia ngomong, ini hancur Pak, banyak kejadian hancur, belah bumi, goncang. Bisa nggak ciptakan sesuatu daging yang awet? Bisa, kita ciptakan dendeng pakai kornet. Kalau Israel sama kita memang crash, karena Israel pakai namanya garam. Dia hukum kosher, daging kasih garam, disiram air laut, maka garamnya narik darah. Karena garam narik air. Kami enggak, kami narik airnya pakai gula. Orang Jawa, Indonesia pakai ilmu namanya humektan. Daging dikasih gula, tipis jadi dendeng juga awet. Ternyata gula dan garam punya sifat yang sama. Menarik kadar air, namanya humektan. Nah itu ilmu kita ya. Nah singkat cerita ikan supaya awet dikasih garam jadi tipis jadi ikan asin. Bagaimana menghilangkan bakteri di situ? Kita tarik tempat kos-kosannya bakteri, namanya AW. Jadi satu bahan pangan ada satu ruangan buat kos-kos hotelnya bakteri, pembusuk. Bagaimana supaya nggak busuk? Tuhan bilang, kuasailah hewan-hewan di bumi ini. Waktu ayat ini ditulis di Kejadian kita bingung. Masa pelatih sirkus? Bukan, ini ilmu teknologi tingkat tinggi. Tuhan bilang, sekolah, kita sekolah kultur bakteri namanya. Kita sekolah, kita masukkan sahan Petri, kita lihat, oh kamu. Hewan-hewan ini, iya saya bukan gajah bro. Tahu sekarang saya, bakteri lu ya. Kalau kamu tidak menguasai saya, kamu saya kuasai. Apa contohnya? Radang tenggorokan, itu ada bakteri. Waktu Tuhan bilang kuasai, supaya kau nggak dikuasai. Mau tepuk tangan buat Yesus dulu saudara. Diare pun Anda dikuasai bakteri. Dan waktu Tuhan bilang binatang-binatang ini, kalau bahasa aslinya sesuatu yang tidak terlihat. Dan itu adalah mikroba. Tuhan itu hebat saudara. Kalau saudara belajar terus saudara, hikmat itu akan membuka kedahsyatan Tuhan. Saudara. Singkat cerita kita sekolah, mulai kita kasih sulfur dia ke kiri, kasih fosfor dia ke kanan. Kita pindah dia ke air kelapa jadi nata de coco. Kita sekolahkan lagi, kita masukkan kedelai jadi tempe. Kita berkuasa, kita bisa rubah macam-macam. Bahkan di Thailand sudah ngerubah apa? Ayam tanpa bulu. Bakteri kita perintahkan masuk ke otak dan bilang, jangan bertumbuh. Loh kenapa? Siapa yang nyuruh? Bos kita manusia. Oh ya wis. Nggak usah tumbuh. Tujuannya apa? Suatu ketika dimasukkan kepalanya orang. Tumbuh. Maka nggak ada yang nggak ada rambut. Ada rambut semua. Jadi kita bisa suruh ini. Bahkan kita bisa suruh masuk ke durian. Suruh tumbuh sekarang. Loh ini belum musimnya. Harus. Karena kita berkuasa. Nah ilmu ini disalahgunakan pengertian ada yang bilang. Jangan itu namanya dirubah-rubah. Tuhan bilang kau akan lebih dahsyat dari kita. Kau akan punya handphone untuk doakan dengan kuasa yang sama sembuh. Aku telat 3 hari Lazarus mati. Kau bisa pakai handphone, bisa menyembuhkan orang. Gak usah datang. Tuhan kasih kita kuasa, gunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jangan, waduh gak usah. Kita yang kayak dulu aja. Jalan kaki, varises bro. Nah kalau kamu khotbah sampai Amerika ya, sampai Amerika kakimu kaki gajah. Kita gunakan teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Jangan bingung handphone, kertas atau ini. Yang penting anak-anak muda punya kerinduan baca firman.
Bahkan ketika handphone tidak ada, hatimu punya kerinduan akan firman. Ini juga seperti itu. Jadi akhirnya apa? Ditambahkan. Akhirnya kita bikin kornet. Tapi nggak laku karena orang gempa bumi nggak bisa beli kornet. Akhirnya yang tadi ngomong, ciptakan yang murah apa? Ada bubur kering. Tapi nggak laku, nggak enak. Bisa ciptakan mie enggak yang kering? Bisa. Nah ini kita ciptakan. Jadi mie ini aslinya untuk gempa bumi. Kalau enggak gempa bumi jangan makan mie instan. Diterima dulu saudara. Jangan emosi ya. Diterima dulu. Pak saya gempa bumi ekonomi. Boleh, ya itu boleh. Yang muda-muda, yang kos itu boleh ya. Yang kedua, Pak ini enggak bisa pinter loh. Enggak ada nutrisinya loh. Loh gimana kok bisa awet? Ya ini tempatnya mie itu nanti malam busuk loh ini. Bisa Pak kita ambil airnya Pak. Kita panaskan, sreng. Dia nggak bisa busuk karena tempat kos-kosannya hilang airnya. Tapi ketika kau rebus, nggak dimakan, busuk karena tempat kos-kosannya ada lagi. Seperti kaleng ada pengawetnya, nggak ada. Dulu itu apa natrium? Lah natrium itu kan tadi garam tadi, menghilangkan kadar air. Karena itu makanan kaleng ini lucu. Loh kenapa 3 tahun? Kalau dibuka, dimakan nggak dimakan busuk nggak? Busuk. Kalau ditutup, nggak busuk. Yang hebat bukan pengawetnya, bajunya. Seperti saya pakai jas hujan. Kok nggak kena hujan? Ada jas hujannya. Sakti? Enggak. Loh pakai jas hujan kok kena hujan? Lobang. Daripada takut makanan kaleng, belajar memilih kaleng yang standar. Karena itu ditulis kemasannya. Karena itu jangan lihat expired. Lihat kadaluarsa, itu ilmu kuno. Ilmu terbaru apa? Dilihat bentuk kalengnya. Oh yang penting tanggalnya bagus sampai akhir zaman. Loh jangan. Saudara saya kasih tahu ya. Walaupun tanggalnya 3 tahun lagi. Tapi kalau sudah ada penyok. Bakterinya udah banyak. Kadaluarsa itu kalau orang ahli pangan kayak saya. Lihatnya paling terakhir. Bahkan tanggal pas saja. Kalau duit lagi pas. Masih bisa 2 bulan lagi. Tapi kalau kemasannya sempurna. Masalahnya Pastor, kalau penyok itu beli 2 dapat 3. Nah, musuh Anda bukan setan, pelit. Ngerti ya saudara ya? Penyok, nah nanti tanyakan bagaimana cara milihnya. Nah sekarang saya kembali ke sini. Jadi ini tidak ada vitaminnya. Sekedar hidup. Jadi kalau makan ini, saya kasih tahu dulu loh. Hidup tapi, hidup tapi on, ngerti ya? Jadi dengar dulu ini. Jadi saudara mau makan ini silakan. Enggak mungkin mati. Cuma ingat enggak ada vitaminnya. Dan kalau Anda terus-teruskan, bumbunya jangka panjang enggak bagus. Pasti ada masalah dengan radang-radang. Saya kasih tahu dulu aja. Pak kepini ini Pak, udah lama Pak enggak makan. Ingat, kami sudah ngajari caranya. Ada gambar telurnya. Karena telur menghambat mie jadi diabetes. Yang mengerti katakan amin. Mau sempurna, kita tambahin sayur di situ. Karena sayur menghambat. Jadi yang hebat bukan indeks glikemik lagi, tapi beban glikemik. Nanti Anda ketik ya di Google. Kalau ngetik Google itu jangan jeruk adalah ya salah saudara. Yang nulis bukan peneliti. PDF jurnal jeruk Erlangga. Itu ada yang jelas gitu yang nulis ya. Nah tulis gini, beban glikemik versi mana kampus mana. Nanti diajari gini, penambahan sayur tidak mencegah jadinya gula, tapi tabrakannya enggak terjadi. Mau jadi kapanpun, kalau ada sayur, gulamu enggak naik. Yang mengerti katakan amin. Ini penting banget ya. Lupa, hewan yang benar itu hewan apa sih? Tuhan bilang begini loh. Ini agak dalam saudara, saudara terima pelan-pelan ya. Dia bilang gini, kau boleh makan yang bergerak seperti tumbuh-tumbuhan hijau yang kuberikan. Anda ngerti enggak maksud saya? Jadi Tuhan ngasih syarat, makan hewan itu yang seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Coba dipikir. Imamat menjelaskan lebih detail. Nah, karena dia sarjana, Musa itu lebih pintar ya. Dia nulis begini. Hewan berkaki 4, perutnya 4 memama biak. Boleh kamu makan. Coba dipikir. Yang makan sayur itu yang perutnya 4 memama biak. Jadi tadi saya bilang apa? Waktu engkau makan sayur seperti makan kalsium dari tanahnya tanpa makan tanahnya. Waktu kau makan hewan berkaki 4 perutnya 4 yang makan sayur. Sebenarnya kau seperti makan sayur tanpa makan sayurnya. Mau tepuk tangan buat Tuhan dulu saudara.
Fakultas vegetarian manggil saya. Enggak bisa Pak. Sahur itu kan kalau emang bagus sayur, kenapa kita pakai straw kayak sedotan. Jadi sapi itu sedotan kita untuk makan sayur. Terus dia bilang gini, Pak ya bagus langsung aslinya toh Pak? Kamu ini enggak pinter kok debat kamu itu. Cuma agama aja kamu. Jadi agamanya vegetarian terus merasa pinter. Enggak bisa, kita ini sekolah plus Yesus. Beda banget. Beda banget. Saya bilang begini, saya kasih tahu ya, Tuhan itu enggak nganggur. Ciptakan perut 4 supaya nyaring 4 kali. Karena ada vitamin yang enggak terserap oleh perutmu. Kecuali kamu anaknya sapi. Kamu ini manusia. Manusia perutnya 1. Enggak boleh makan binatang perutnya 1. Kamu harus makan perutnya 4. Why? Sapi terkenal cacing pitanya lebih hebat daripada babi. Kenapa harus makan? Karena perutnya 4. Jenis binatang cacing jahat yang tinggal di perut 4 nggak bisa hidup di perutnya 1. Mau tepuk tangan buat Yesus dulu saudara. Kalau saudara ngerti ini, saudara akan bersyukur. Alkitab itu detail. Yang perutnya 4, yang kakinya 4, boleh kau makan. Wow. Kalau kita sekolah di bidang ini, kita juga, aduh. Padahal Mama Bia itu dipelajari anak-anak kita SD tahun-tahun ini loh. Ini ribuan tahun yang lalu. Tuhan sudah catat, itu menunjukkan apa? Hikmat Tuhan lebih dahsyat daripada kami. Amin saudara. Kalau ini benar berarti janjinya berkati Anda juga benar saudara. Anda jangan terpukau ilmunya ya. Kau harus terpukau sama pencipta ini. Supaya kau jadi strong hidupmu. Oke ya, udah ngerti semua ya. Nanti kalau mau tanya detail nanti, Pak bebek boleh enggak? Nanti, oke. Jadi ini boleh, tapi enggak boleh nasi sama bakmi seperti ini. Rasanya enggak ada gambar merek mie manapun yang ada nasinya, oke? Jadi kalau Anda makan nasi sama bakmi, siapa yang ngajarin? Itu katanya Petrus nulis ayat begini Petrus. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Cara makanmu, cara kerjamu yang kamu warisi dari nenek moyang. Yang ngajari ini mesti mak-mak di atasnya mak, ngerti ya? Saya dulu pernah makan. Ya ini nasi, lauknya mana? Ya mie ini, gitu. Banyak orang bingung, mie sama nasi kan gak boleh digabung. Ini mie, nasi, kue tio, bihun. Sama ini ponakannya ini ya. Bingung doa Tuhan yang mana. Akhirnya disusun kayak tumpeng begini saudara. Jangan ya, ingat lo ya, kasih protein. Ini yang paling bagus, ini komposisi contoh. Ada lauk nabati, nasinya secukupnya, ada sayur. Jadi kalau mau tambah nasi gimana? Pastor saya ini laki loh, butuh nasi banyak saya. Boleh, tapi nambah tukangnya. Sayurnya nambah, lauknya nambah. Banyak orang bilang nambah nasinya tanpa nambah lauknya, jadi salah banget. Cuma sorry, ini masalah kebiasaan dan gaya hidup kata Petrus. Jadi bisa dilatih. Yang mengerti katakan amin. Ngerti ya? Lambung Anda seperti ban dalam sepeda motor. Yang dipompa bukan ban luar, ban dalam. Orang gemuk bukan karena lemak yang di kulit. Sedot-sedot lemak itu di kulit, pasti gemuk lagi. Karena yang bermasalah lambungnya. Nah ketika kau berpuasa, maksud Tuhan kau berusaha apa? Mengecilkan lambungnya. Karena itu orang yang mengurangi jumlah makan lebih baik daripada tidak makan. Kenapa? Mengecilkan lambungnya. Kalau Anda terbiasa makan nasi 6 sendok, nanti malamnya lagi 6 sendok. Setelah 2 bulan Anda akan terkejut, ukuranmu berubah, berat badanmu gak turun. Karena yang kecil hanya lambungnya aja. Ngerti ya saudara ya? Ini kurang lebih contohnya. Sekarang saya akan jelaskan. Daging, ini contoh, makan siang ya. Daging, telur, paling enggak ada sayurnya. Sayur yang paling banyak sekali aja. Kalau pagi udah makan pecel, ya siang enggak harus sayur. Pak ditambahin sayur, sempurna. Enggak pakai sayur, sudah benar. Jadi paling enggak ada sekali. Jadi makan itu didesain. Bagaimana maksudnya Pak Yo? Saya lupa, makan siangnya apa? Nggak ingat saya. Rumahnya mana? Itu apa? Blok M. Oh berarti sering pulang ini. Hafal rumah. Makanya kemarin makan apa? Makanan Anda nggak detail. Bagaimana Anda bisa detail kesehatan? Isi bahan bakar. Sudah. Isi apa? Siapa kemarin ya? Duh, gimana sih kamu ini? Anda mulai ngerti maksud saya? Kau harus detail soal apa yang kau makan. Karena ini tubuhmu ini bait suci. Nanti malam habis seminar ini Anda pinter. Nanti malam makan apa? Nggak jelas sih. Bingung. Cuma aku tahu yang pasti ada ikannya.
Mau tepuk tangan buat Tuhan saudara. Besok siang makan apa? Bingung sih. Tapi kalau enggak rendang, ya rawon. Karena daging dimakan siang, aman. Anda akan jadi orang cerdas, tapi mengandalkan Tuhan. Itu berbeda banget saudara. Karena orang cerdas sia-sia kalau bukan Tuhan yang membangun saudara. Tapi Tuhan itu selalu memberkati apa yang kau kerjakan. Pertanyaannya apa yang ada padamu. Sediakan sesuatu yang baik, Tuhan akan merubah yang terbaik dalam hidupmu. Ini yang paling penting saudara ya. Nah ini, masalah soto. Kaldu, Keluaran sudah mencatat. Kalau bisa jangan direbus dalam air. Maksudnya Abraham itu nulis itu, Musa lewat Abraham itu maksudnya gini loh. Medis mencatat bahwa daging yang direbus sama air, purinya pindah ke air. Jadi Anda makan bakso, jangan makan malamnya rawon. Karena sama-sama kaldu. Kalau Anda makan kaldu 2 kali, maka purinmu naik. Ciri-cirinya, kalau lutut kirimu sakit, kananmu nggak sakit, itu asam urat. Atau kanan sakit, kiri nggak sakit. Itu contohnya. Jadi kaldu dimakan jangan sering. Kalau ada pilihan daging goreng, daging sate, sama kaldu, pilih yang nggak di kaldu. Yang mengerti katakan amin. Boleh sekali-sekali makan kaldu silakan. Jangan banyak. Kalau saya makan sate kambing gitu misalnya ya. Saya 10, dia 5, 10, 5. Gulenya di tengah. Hanya untuk sharing gini. Ya, jadi jangan spesifik sendiri. Kan ada orang sate, gulai, bakso, tengkleng. Itu cara tercepat ke UGD brother ya. Ngerti ya? Daging ini boleh aman, telur aman. Tanpa lemak. Loh Pak, tapi kuahnya kan ada jeroan. Ya itu pilihan yang paling jelek memang ini. Jadi usahakan jangan. Tapi kalau kepingin tetap mulut kita bicara apa? Daging saja. Lu kan percuma. Enggak sih. Contoh, makan sayur. Ada peptisidanya. Enggak peduli. Orang Kristen itu diracun enggak bisa mati. Amin. Tapi jangan minum racun. Jangan mulutmu bilang, aku pakai jeroan. Jangan. Aku enggak pakai jeroan. Kalau dia memasukkan, saya nggak pakai minyak ini, dikasih minyak itu, ingat apa yang dirancang dia jahat jadi kebaikan buat kita. Amin saudara. Jangan takut makan di luar, karena takut itu dosa, seakan-akan nggak ada Tuhan. Tapi ketika kau punya Tuhan, kau lebih bijaksana. Dibalik saudara. Manajemen akan dikerjakan orang-orang yang takut akan Tuhan, bukan manajemen menggantikan Tuhan. Kamu milih ini makanan baik, bukan untuk sehat. Meneruskan kesehatan yang Tuhan beri dalam hidupmu. Jangan dibalik saudara, nanti Anda akan seperti orang dunia itu. Membangun sesuatu tapi diamputasi. Makan sehat, cancer. Bagi kita tidak ada cancer. Yang setuju katakan amin. Kalau kau ada keturunan gak ada hubungannya. Karena Yesusmu jago mutus kutuk keturunan. Mau tepuk tangan buat Yesus saudara. Bagianmu satu, setelah diputus Yesus apa yang kau kerjakan. Itu masalahnya. Kalau saudara ngerti ini, saudara akan bersukacita. Saudara akan semangat. Kenapa kau ngatur makan? Karena aku sudah sembuh. Karena orang yang sudah tahu ada pengharapan, berani melakukan kebaikan itu. Ingat saudara, bukan dengan perbuatan baik. Yang baik-baik datangnya dari mana? Atas. Anda harus ngerti ini ya. Nah, ini yang nggak boleh dimakan mana? Ini loh, kuning-kuning ini loh. Kanebo ini, ngerti ya? Katakan sebelahmu, jangan makan kanebo. Ya kalau di depannya umum jangan bilang, katanya enggak boleh makan. Jangan ya. Imamat bilang, jangan makan lemak dan darah. Jangan saudara. Ngomong aja, bro, kanebo bro. Nah itu cukup ya. Nah ini. Ini tidak boleh saudara. Terutama otak ini. Ini kolesterolnya paling banyak. Saya ini ngajari anak saya nggak gampang. Saudara juga gitu toh. Ngajari nggak free sex. Di luar banyak yang free sex. Jadi nggak gampang. Saudara harus ajarkan anakmu takut akan Tuhan pagi, siang di meja makan. Saya ngajari anak saya nggak makan otak. Tiba-tiba di satu restoran saya bilang, Pak lama Pak nggak makan di Surabaya itu ada di Jalan Gubeng itu ada soto ya. Akhirnya kita makan di situ. Ya udah sekali-sekali ya nak. Ya Pak sekali. Daging saja. Yang jual kan orang dari pulau tertentu. Dia bilang, iki Pak Yohanes iki. Sing ngajar di JTV ini. Ini sing bikin jeroan tuh gak laku ini. Gitu, saudara. Saya di Jawa Timur terkenal saudara-saudara. Setiap pagi kalau punya saudara dengarkan 96,4 itu saya setiap hari ya. Nah, saya tuh ngajar jangan makan jeroan. Saya punya acara jajan sehat bersama Yohanes Sunardi. Itu di TV lokal Jawa Timur ya. Jadi saya ke setiap restoran ngajari jangan. Misalnya di Rawon Genderuwo di Tidar itu ya. Ada Rawon Genderuwo Embong Malang itu. Bukan rawon setan loh ya. Rawon Genderuwo ya. Sepupunya ini ya. Saya ngajar di sini. Sahabat sehat saya Yohanes Sunardi seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat.
Kali ini saya tidak di studio. Nah, mulai saya ngomong, yang ini jangan dimakan, jangan dimakan. Kata yang jual gini, Pak jangan gitu nanti tidak laku Pak. Loh kenapa Anda nggak beli dagingnya? Kan saya udah promosikan. Wah nanti rugi. Jangan bikin orang-orang pinter Pak. Jeroan sama daging itu harganya mahal daging. Tapi satu porsi potongannya kalau ada jeroannya pun sama. 2 potong ya, sepotong yang murah, sepotong yang mahal. Kalau Anda minta daging, tutup bangkrut dia saudara ngerti. Karena lebih mahal tapi lebih sehat. Nah waktu saya ngomong daging saja ya. Yo gitu. Saya dijual daging. Sebelah saya ada yang datang. Perempuan saudara. Tapi ya enggak tahu kayak Goliat, adiknya Goliat mungkin ya. Gue ngomong gini. Saya enggak pakai daging. Saya kaget saudara. Saya bilang daging saja. Yang satu bilang apa? Saya enggak pakai daging. Wow. Sangar ini. Saya bingung mendidik anak saya ini. Anak saya jadi bingung. Waktu saudara bilang jangan frisek, yang lain frisek. Dibutuhkan roh Tuhan saudara. Saya bingung bagaimana mempertanggungjawabkan sama anak saya ini. Sing telepon tadi aku. Iya ya Ci. Utakku mana? Gitu saudara. Utakku mana? Otak. Dia pesen 1 ini. Gak usah dibagi loh ya, mangkokku. Terus anaknya turun. Ma aku babat sama usus. Ini keturunan Goliat ini saudara. Sudah saudara, saya bingung. Anak saya tanya sama dia, mas saya udah tahu, mesti mikir ya. Anak kecil kan gampang gitu saudara. Kenapa sayang? Loh kok tante itu makan otak? Saya Tuhan kasih aku hikmat, selalu sedikit aja. Akhirnya saya dapat hikmat loh. Saya bilang, gini loh nak, kita kenapa makan daging? Karena apa ini fitness butuh daging nambah gede. Kita kehabisan daging, kita butuh daging, protein. Terus dia mikir, loh berarti tante itu makan otak kurang otak. Iya. Udah beres saudara. Udah pokoknya yang kurang pokoknya makan otak berarti kurang otak gitu aja deh. Udah beres. Terserah saudara tersinggung enggak terserah ya. Memang gimana lagi? Nah ini dibahas besok aja ya. Sekarang nanti tanya jawab ya. Udah deh. Rasanya ini enggak usah deh. Ini lemak tadi dulu ya, kuning-kuning itu loh. Enggak bisa jalan. Jalannya kecil. Akhirnya, saudara tahu pipa sih? Pipa itu kalau ditekan, kalau ada airnya kan gini. Kalau ditekan, karena lubangnya kecil. Pembuluh darah di sini ini, jalan darahnya normal. Tapi ketika lubangnya ada lemak-lemaknya, jadi kecil. Jalan darahnya jadi, tekanannya jadi tinggi. Disebut darah tinggi. Darah tinggi itu bukan penyakit, sumbatannya setengah. Nah nanti nutrisi buka sumbatan apa, memang besok ibadah kedua itu spesifik ya tentang stroke. Saya akan kasih nutrisi untuk buka sumbatan. Kalau saudara punya saudara yang sakit, ajak saudara speksel, bilang aja ini ibadah, walaupun agama lain. Karena khotbahnya ada firman tapi saya enggak pernah pukul-pukul gitu. Supaya apa? Supaya agama lain bisa diberkati. Yang mengerti katakan amin. Ajak, kalau kau punya mertua yang belum kenal Tuhan atau siapa tetangga, ajak supaya mereka diberkati. Saya kalau ngajar begini, ke semua agama bisa saudara. Ya, oke. Masuk lagi kayak seperti yang dilihat dulu, gak bisa jalan toh. Nah, akhirnya ada yang nyumbat darah kentalnya Anda lihat, malah akhirnya nggak bisa masuk. Darah kental tadi pakai apa? Pakai cabai, ya minum air putih. Oke, sekarang secukupnya. Nah, paling bagus kayak begini, kurang lebih nih kira-kira ya, kurang lebih ya. Jangan piringnya orang digarisi ya. Kau kira-kira aja ya. Saya itu kan ngajar di Papua, di Wamena. Ya maaf ya di sana kadang-kadang saya harus jelaskan detail. Saya udah ngajar ini, saudara tahu? Itu istrinya tanya begini, Bapak itu kayak apa itu suami kita itu? Garis-garis itu piring kita. Kenapa siapa yang ngajar saya ngajar itu? Itu Bapak pernah cerita itu ada garis itu suami saya garis-garis semua piring. Oh, gila suamimu itu. Ini bayangkan saja, ngerti ya? Kadang-kadang aduh. Nah vitamin, maksudnya apa? Sayur. Jadi kalau pesta, rebutan daging. Yang tersinggung katakan amin. Yang bisa berbahasa roh sama enggak berbahasa roh sama. Sekarang Anda sudah dengar. Gini, sayur itu tukang, katakan tukang. Daging dan nasi itu bahan bangunan. Bagaimana bahan bangunan bisa dikerjakan tanpa tukang?
Contoh, zinc membuat dagingmu untuk ini. Mineral kalsium membuat dagingmu untuk tulang. All is about protein and carbs. Jadi ini bahan baku yang nggak bisa dirubah-rubah. Diet keto gimana? Nanti tanyakan saya. Nah, intinya sayur ini harus masuk. Tapi banyak orang salah. Sayur tanpa karbohidrat dan tanpa protein. Akhirnya apa? Tukangnya banyak, nggak ada bahan bangunannya. Ada yang bahan bangunan, nasi sama daging tanpa sayur. Nggak ada tukangnya. Oke ya, kita masuk lagi. Lalu apa? Protein. Masukkan karbohidrat. Seperti ini kurang lebih. Ini enggak usah ya. Kurang lebih aja. Ini nanti aja deh. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara.